Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita lanjut pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang lingkaran. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku semua, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami paham yang lebih mudah. Amin. Surah Al-Qaryah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum saya mulai, kita lanjut ke baca teks proklamasi. Kemudian kita hayati ya. Nah, mari bersama-sama memulai membaca teks proklamasi. Nah, proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, baik. Setelah sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ingin bertanya dulu kepada anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Kehadiran tak semua. Saya mulai dari Andi Maraja Rizky Ramadhani. Hadir. Alfian Fahram.
Sayyid Atillah. Siap ya? 22. Oke, baik. Belajar matematika itu adalah hal yang paling mudah sebenarnya. Kalau di minggu lalu kita sudah pelajari tentang pecahan. Nah, sudah pelajari tentang pecahan. Sudah tahu yang mana penyebutnya? Letaknya di mana? Kalau penyebut? Di bagian bawah. Kalau yang di atas? Iya, pembilang. Berarti pecahan sebentar ini akan juga kita pelajari di lingkaran. Ini ada materi juga saya mau bagi. Mudah-mudahan cukup ya. 6 kelompok. Nah, sudah dibentuk kelompok toh? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebentar ada juga lembarannya untuk dikerjakan. Ya, satu. Mudah-mudahan cukup ya. Kasih di sana juga. 22. Iya. Siapa yang lebih? Ada yang lebih? Hah? Udah cukup ya? Oh, masih ada. Di situ. Kita milih. Nah, dua ya. Coba perhatikan di situ materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang lingkar. Nah, minimal berapa yang saya suruhkan? 5 Pak. Oke, ya sudah. Sebentar kita analisa atau kita selidiki apakah yang ada anak-anakku semua bawa termasuk lingkaran atau tidak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati lingkungan di sekitar, peserta didik mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk lingkaran dengan benar. Wah, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu menjabarkan bagian-bagian lingkaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, nah sebentar ada diskusi tak dari kelompok 1 sampai kelompok 6, nah itu mempresentasikan apa-apa yang sudah diteliti terhadap benda-benda yang berhubungan dengan lingkaran. Mampu menentukan panjang diameter dan panjang jari-jari dengan benar. Nah, lanjut, coba lihat di materi tadi situ. Ini pertanyaan saya. Di lingkungan sekolah, coba sebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran, minimal 5 benda. Coba, kelompok 1 dulu. Coba sebutkan. Ya di dalam kelas saja ya. Itu sudah menjadi lingkungan sekolah. Ya, botol. Solasi. Piring. Apa lagi? Gelas. Apa lagi? Koin. Nah, dari benda-benda ini harus diselidiki dulu. Mulai dari botol, piring, solasi, apalagi satu tadi? Gelas. Ini sebentar mau diteliti. Baik, kalau di luar sekolah kira-kira ada yang bisa disebutkan? Iya, tempat sampah. Apa lagi? Pot. Apa lagi? Ya. Ember. Lampion. Bola. Galon. Oh iya, enggak apa-apa. Sebentar kita selidiki apakah yang disebutkan ini sesuai dengan lingkaran atau tidak setelah diketahui pengertiannya. Yang kedua, nah, apakah tempat sampah termasuk lingkaran? Iya, jelaskan. Kenapa termasuk lingkaran? Karena berbentuk lingkaran.
Nah, oh ya, bentuk lingkaran. Sebentar kita jelaskan juga. Oke, lanjut. Dari benda-benda yang sudah diamati dan disebutkan, bisakah memberikan pengertian tentang lingkaran? Ada yang bisa memberikan pengertian tentang lingkaran? Ini dari benda-benda ini kan sudah disebutkan. Oh, ini katanya lingkaran. Ini juga lingkaran. Terus ini juga lingkaran. Ini kita lihat di sini. Yang manakah sebenarnya di sini lingkaran? Atasnya. Iya, mulutnya ya. Nah, ini di atas, kemudian ini alasnya sebagai lingkaran. Kita ke pengertiannya, ini akan kita pelajari dulu, yaitu ini bagian-bagian lingkaran sebentar. Lingkaran, bagian-bagian lingkaran, kemudian ada 8 titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, temberen, dan apotema. Nah, apotema ini. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri benda berbentuk lingkaran. Lihat ciri-cirinya. Yang pertama, tidak memiliki titik sudut atau besar sudutnya adalah 360 derajat. Ya, coba kita lihat terhadap benda ini. Ini. Kita lihat yang pertama tadi ini tidak memiliki titik sudut. Nah, coba kita lihat nih permukaannya. Apakah ada titik sudutnya? Tidak. Tidak ada. Nah, ketika ini full ya. Ini dikatakan sebagai sudut full atau yang memiliki sudut besar 360 derajat. Nah, sudah bisa muncul sedikit pemahaman. Oh, tidak memiliki titik sudut. Yang mana dikatakan titik sudut? Yang mempertemukan garis, ujung garis dengan garis yang lain pada satu titik. Nah, yang kedua, memiliki sumbu simetri atau simetri lipat yang tak hingga atau tak terbatas. Nah, memiliki sumbu simetri. Ketika kita lipat ini saling coba lipat. Nah, nanti pecah dosa kita. Nah, ketika kita lipat ini pasti saling menutupi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Itu akan simetri lipat. Nah, memiliki titik pusat. Ini orang membuat ini pasti meletakkan satu titik. Coba lihat semua benda-benda yang ada di depan tak? Ada tuh titiknya nih. Ada toh? Iya. Nah, orang tidak yang buat ini tidak seenaknya atau biasanya saja. Yang penting jadi, tapi dia harus menentukan dulu titik pusat sebelum membuat suatu benda. Khususnya misalnya piring. Nah, letaknya titik pusat. Rata-rata itu kalau semua yang bentuk lingkaran itu ada semua itu titik pusatnya yang ketika dibuat. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, ini ada juga di bawah. Nah, ini. Pasti ada semua di bawah. Oke? Itu dekatan titik pusat. Nah, lanjut. Jarak dari sisi manapun ke titik pusat selalu sama panjang. Nah, jarak dari sisi manapun ke titik pusat selalu sama panjang. Kita lihat. Nah, dari sini, contoh ini piring. Kita lihat alasnya di bawah. Ini titik pusatnya. Jarak ke sini dari sini ke sini pasti sama. Tidak pernah ada yang berbeda. Misalnya di sini 2 cm, di sini 3 cm. Berarti kalau begitu bukan lingkaran. Ya? Pahami? Kalau beda jaraknya, sisi satu dengan sisi yang lainnya, atau yang bagiannya, berarti dia bukan lingkaran. Pasti sama semua secara keseluruhan. Lanjut. Kita lihat contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Di sini banyak ya. Ya. Yang pertama apa?
Ya, ban motor atau roda. Ini jam. Kalau ini cincin. Nah, ini piring. Kalau ini gelang. Kalau ini solasi. Kalau ini ya, biang lala. Ini piringan atau CD. Iya. Nah, CD. Kalau ini meja. Meja termasuk lingkaran atau bukan? Alasnya. Yang mana alasnya sini meja? Ini yang di bawah alasnya. Ini atasnya. Apa namanya ini? Apa namanya? Permukaan. Iya, permukaannya. Sudah masuk. Pengertian lingkaran. Pahami baik-baik. Apa itu pengertian lingkaran? Lihat di situ juga di lembaran bahan ajar. Ada di situ juga tentang pengertian lingkaran. Kita lihat yang pertama. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik. Apa itu himpunan? Artinya persatuan atau kumpulan dari titik-titik yang disatukan. Dengan membentuk sebuah garis yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Disebut sebagai pusat lingkaran. Kemudian sudah dipahami ini? Ingat bahwa himpunan titik-titik. Berarti kita membuat titik-titik, kemudian kita satukan, tarik semua, maka jadilah lingkaran. Ya. Ya, kemudian lingkaran pengertian kedua, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Bola termasuk lingkaran atau bukan? Ya, tidak termasuk karena bola itu memiliki apa? Ruang. Dia termasuk bangun-bangun ruang. Berarti dia tidak pada bidang datar. Dia tidak datar, berarti dia bukan lingkaran. Apalagi tadi yang disebutkan? Sebutkan tempat sampah. Nah, itu harus spesifik di situ. Yang mana dikatakan sebagai lingkaran? Yang mana? Alasnya dengan mulutnya atau tempat memasukkan sampah. Itu ember juga begitu. Jadi tidak semua yang ada di di tempat sampah atau ke ember itu termasuk lingkaran. Karena bentuknya dia bangun ruang. Hanya alasnya. Menentukan panjang diameter dan panjang jari-jari lingkaran. Sini rumus lingkaran. Jari-jari sama dengan R atau 1/2 kali D. Dan diameter sama dengan D. Tadi sudah ada rumusnya toh? Lingkaran 2 kali R. Contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm dan pi-nya sama dengan 22/7. Tentukanlah panjang jari-jari. Nah, coba perhatikan diameternya berapa? 14 cm. Nah, 14 cm. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Pembahasan. Panjang jari-jari. Panjang jari-jari R sama dengan 1/2 kali diameter. Nah, kita lihat 1/2 kali 14. 14 kali. Terus dari mana 7? Iya, 14 dibagi 2. 14 dibagi 2. Hasilnya jadi panjang jari-jari lingkaran adalah 7 cm. Ini contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm dan pi sama dengan 22/7. Tentukanlah panjang diameter. Panjang diameter. Nah, di pusatnya
Yang jadi fokus di sini adalah diameternya. Panjang diameternya berapa? Pembahasan. Nah, panjang diameter berapa tadi? Belum diketahui. Yang diketahui apa? 2 kali R adalah jari-jari. Nah, ini jari-jari. Berarti 2 kali 14 sama dengan 28 cm. Jadi panjang diameter lingkaran adalah 28 cm. Oke, gas. Kita perhatikan. Ini ada lembaran LKPD per kelompok. Ya, coba dikerjakan. Sebentar dipertanggungjawabkan. Yang mana mau diukur? Itu benda-benda yang dibawa tadi dari rumah. Ya, lihat di situ petunjuknya ya. Tulis nama bendanya apa. Misalnya gelas, tulis permukaan gelas atau ke alas gelas. Yang mana mau diukur? Misalnya alas gelas mau diukur, berarti tulis alas gelas. Kalau permukaannya, ini di atas, ya. Atau mulut gelas untuk lebih bisa dipahami. Kalau uang tulis koin, iya. Silahkan. Kemudian sebentar ada yang presentasikan hasil pengukuran dari diskusi. Saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan. Bagi-bagi teman tak kan nampak 3-4. Ada yang cari jari-jarinya, ada yang cari diameternya. Ya, sama seperti ini kan tulis selasi kecil. Ya. Kalau itu ya tulis permukaannya, anunya. Alasnya. Ya. Kenapa? Ya. Yang di dalam saja. Ya, enggak usah di luar, yang di luar. Iya. Sini pas-pas Untuk memudahkan, cari dulu diameternya. Kalau sudah dapat diameter, langsung saja dibagi 2 untuk jari-jarinya. Tuh. Kemudian cari dulu diameternya. Setelah itu, baru ditentukan jari-jarinya. Udah tuh? Ya, diameternya dulu langsung dicari. Ini permukaannya. Ada yang sudah selesai? Masa 5 saja benda? Tidak apa-apa. Kenapa? Saya lepas di sini, Pak. Ambil saja terdekat dari sini. Iya.
Ya. Yang mana? Iya. Kalau sudah tahu diameter kan sudah bisa pakai itu. Sudah bisa. Gentukan pakai ini. Panjang jari-jari R sama dengan 1/2 kali diameter. Berapa diameternya tadi? Nah, yaitu taruh misalnya 14. Berarti atau ke 6 misalnya, berarti 6 bagi 2. Jari-jarinya 3 cm. Sudah? Ya? Ya, terus. Langsung saja tulis angkanya di situ, diameter. Nah, tinggal jari-jarinya yang dihitung. Jari adalah 1/2 kali diameter. 1/2 kali 14. 1 kali 14. 14 bagi 2. Nah. Kan jari-jari itu bagi 2-nya diameter. Ya? Kenapa? Itu diameternya. Ini kan misalnya ini lingkaran. Coba lihat lingkaran. Nah, ini diameternya nih dari sini ke sini. Ini. Itu. Nama kelompoknya Pak, betul? Nama anggota Tata. Ini. Lingkaran bagi 2. Ya. Bagi 2 Pak, diameternya. 11. Sudah lewat waktunya. Ya. Katanya sudah selesai. Nama benda, permukaan piring, hasil pengukuran panjang diameter lingkaran 22 cm, jari-jari lingkaran 11 cm, permukaan plaster 10 cm, 5 cm, permukaan gelas 8 cm, 4 cm, permukaan koin 2 cm, 1 cm, tutup botol 2 cm, 1 cm. Iya. Oke, silakan masing-masing jawab. Silakan kasih naik kertas tak. Dengan perhatikan gambar ini. Ya. Tulis nama tak. Ini tugas individu ya. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan tulis. Sudah? Sudah? Nah, yang kedua, disajikan satu gambar lingkaran. Peserta didik mampu menjabarkan bagian-bagian lingkaran. Ya, yang mana di situ bagian-bagian lingkaran? Titik pusat, tulis titik pusatnya. Tulis saja titik pusat atau A sama dengan apa? Sudah?
Kembali saya ingatkan untuk kepada anak-anakku semua bahwa meraih cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ingat, meraih cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan, bukan santai-santai. Nah, coba kita lihat burung-burung yang terbang di atas kita. Apa tujuannya? Hanya untuk mencari makan. Hanya untuk mencari makan. Begitupun kita. Anakku ini punya cita-cita semua. Dan itu harus diraih dengan penuh dengan kesungguhan. Sehingga mulai dari sekarang mantapkan memang dalam derita bahwa saya harus bisa. Saya harus bisa dan meraih cita-cita saya. Kedua, gunakan waktu tak untuk belajar lebih giat. Apalagi ini masalah lingkaran, berhubungan manfaat-manfaatnya ketika mempelajari tentang lingkaran banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi misalnya ada nanti jadi penjahit. Ada jadi penjahit. Nah, itu harus berhubungan dengan yang namanya lingkaran. Kemudian selanjutnya insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan sudah menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Jadi jangan dilupa. Tadi bagian-bagian lingkaran, unsur-unsur lingkaran sudah ditahu. Kemudian menentukan diameter sudah bisa. Menentukan jari-jari juga sudah bisa. Karena dasarnya dari situ semua diameter dengan jari-jari. Karena waktu sudah habis. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca doa. Dipimpin oleh siapa? Ketua kelas. Silakan. Siap. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,